wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan sahabat Wafid dan Mang Irfan. Ini Abah sekarang lagi berada di lokasi pembinaan peternakan Abah, ya, peternakan sapi. Ya, nih kita mencoba beberapa ekor ya sebagai uji coba saja, untuk dengan teman-teman supaya ada habit, ada kemauan dan kebiasaan untuk bertani. Itu yang intinya. Inilah barangkali sapi-sapi yang ada gitu kan. Nah, ini nih ada Kang Opik tuh lagi bawa rumput tuh. Nah, ya, lagi bawa rumput tuh. Ini persiapan karena menjelang besok Hari Raya Idul Fitri, mungkin untuk stok ya, diperbanyak rumputnya tuh ya. Sahabat-sahabat, ini Kang Opik ya, sahabat Abah ya, Kang Opik ini sahabat, ini yang fokus menangani sapi ya, peternakan sapi ya. Beliau ini, si Kang Opik ini sebetulnya sebuah karyawan ya dari sebuah perusahaan daerah. Tidak bisa Abah sebutkan perusahaan apa ya. Yang jelas beliau sudah bekerja di sebuah perusahaan dari pagi sampai sore hari ya gitu. Nah, ini ceritanya Kang Opik ini mencoba memanfaatkan waktu untuk untuk tidak mubadir gitu kan ya, di luar jam kerja itu. Bagaimana supaya bisa berguna dan berdaya guna gitu kan, untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka sisa waktu kerjanya dioptimalkan, dimanfaatkan untuk bertani, khususnya fokus di ya penggemukan sapi ya. Nah, ini Kang Awai ya. Kang Awai, selamat sore, siang ya. Nah, ini kebetulan yang membantu kami juga di sini untuk bersama-sama belajar ya, belajar bertani gitu, khususnya belajar beternak ya. Ini lagi sibuk menjelang besok hari raya, soalnya kayak gitu, untuk umat Islam yang merayakan pada besok hari gitu kan. Nah, ini untuk menyiapkan stok bibit, di mana stoknya ini Abah dengan Kang Opik ya. Ini ada sengaja menanam sendiri ya, untuk persiapan ya itu, menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami Abah ya dengan teman-teman, terutama dengan Pak Opik ya, Kang Opik maaf ya, gitu kan ya, ini menyiapkan lahannya gitu ya, untuk stok pakan, khususnya rumput odot khususnya kami siapkan. Ini sedang dipanen gitu kan ya. Nah, ini sapi kami tuh, ini kita lihat dari belakang dulu ya. Tuh, ini sapinya ya. Siapa namanya nih, Kang Opik nih? si Roni Si Roni sama siapa nih? sama si Rano. Rano ya tuh. Ada Roni dan Rano katanya. Maaf ganggu nih sebentar ya. Kang Opik, Ya, bagaimana nih? gimana? Terutama kesan-kesannya selama pemeliharaan barangkali, atau mungkin lebih dipersingkat dulu, menghadapi hari raya ini bagaimana gitu kan ya. Cerita sedikit lah barangkali bagaimana mengelola sapi ini, seperti yang Abah sampaikan tadi. Kang Opik kan hanya menyisakan waktu ya di luar jam kerja, barangkali menyiasati atau ada motivasi apa sampai ingin beternak seperti ini barangkali. Silakan. Belah itu di tukang. Di saung di tukang. Oh, saung. Ya nu belah dia. Jadi gini, Bah, ini teh sebetulnya mah berawal dari coba-coba. Ya. Coba-coba. 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 Idenya sih sebetulnya sudah lama pingin gitu. Cuman kesempatannya baru 2-3 tahun ke belakang ini mungkin. Nah, sebetulnya ini alhamdulillah sapi yang ketiga. Yang ketiga ini ya? Yang ketiga ini. Nah, sebetulnya kalau ditanya tujuan awalnya,
Ya. seperti yang tadi Abah bilang gitu, Mm-mm. memanfaatkan waktu yang terbuang Yang gitu terbuang Bah, ya. Jadi gini Bah, Mm-mm. sebelum saya pelihara sapi ini kan tadinya Mm-mm. kalau hari Sabtu Minggu itu kan Mm-mm. saya teh bengong nggak punya Ngomong kegiatan gitu ya. gitu. Ya mungkin terinspirasi dari Mm. eh, rekan-rekan saya yang sudah lebih dulu Lebih dahulu gitu ya ada menggeluti, terinspirasi ya, ya. Itulah manfaatnya. ya Ya, gitu. bersilaturahimnya Tidak dengan ada teman-teman. salahnya gitu saya coba, dan alhamdulillah sepanjang saya memelihara menggemukkan sapi ini tidak ada kendala yang cukup berarti lah, dalam arti lancar-lancar aja Iya, iya, gitu iya. alhamdulillah. Nah seperti yang tadi Abah bilang, Mm. kenapa saya Mm-mm. tanam rumput gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi kalau Ya, mengandalkan rumput ini contohnya ya. ya itu, kalau saya nyari nyabit sendiri di luar, mau waktunya kapan Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi, iya. saya kerja juga Mm-mm. gitu, nggak total di sapi gitu. Mm-mm. Jadi Makanya saya nanam gitu. terbukti bahwa ini bermanfaat ya. Manfaat sekali Bah, alhamdulillah. Mm-mm. Ya, dengan Jadi membuat stok tanaman sendiri ya, gitu ya. alhamdulillah, ini sangat membantu sekali Bah. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak tanam. Iya, 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 iya. Waduh, repotnya bagaimana. Iya, 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 iya. Sedangkan kalau saya kan pagi itu kan kalau jam normal itu Nah, itu yang saya ya, maksudkan ya, Abang maksudkan dengan sisa waktu ya, Akang Opik gitu ya, gitu kayak yang nah, sempit. ya, Bagaimana menyiasati keadaan supaya bisa digunakan waktu sebaik-baiknya ya, bisa ya, menghasilkan yang begitu, lebih Bah. baik. Ternyata salah satu jurus apa ya, jurus mautnya itu salah satunya membuat tanaman stok sendiri gitu ya. Ya, betul. Dan terbukti terutama nih menghadapi hari raya ini mungkin beberapa hari ya. Betul, ya. Bisa kebayang mencari orang untuk ngambil rumput susah barangkali Ya, gitu nah kan. itu. Nah, kebetulan ada stok sendiri barangkali ini cukup bisa menjawab apa yang Sangat membantu. Kang Opik ya, Kang Opik Sangat apa perkirakan dari sebelumnya ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Tenun Kang Opik, ini Sami-sami, nanti Bah. kita ngobrol-ngobrol, nanti kita sambung ya dengan Ya, mangga, Bah. episode berikutnya yang bisa berikan manfaat atau inspirasi bagi teman-teman dari seorang Kang Opik dan juga Abah, dan juga ini kebetulan ada Ya. si Mang Irfan nih ya, gitu kan hadir tadi saat kesini ya untuk apa membagikan zakat dulu katanya ya, apa persiapan zakat fitrah dulu ya, bagi-bagi dulu gitu. Nah ini apa namanya, saya sedikit ke belakang nih ya, Mang Irfan ya, saya ke belakang dulu sebentar ya, gitu kan Kang Opik ya. Mangga, Bah. Tuh ini Kang Awai lagi ngambil rumput ya, dari hanya beberapa menit ya, ada beberapa menit, nggak nyampe 1 jam barangkali maksudnya, itu ngambil rumput-rumput yang kita tanam sendiri itu di bawah ya, dalam rangka persiapan beberapa hari ini menghadapi hari raya ya, kita mencoba menyiapkan stok tuh yang sudah kita panen ya. Kang Awai ini panen dari bawah ya tadi ya? Ya. Dari bawah ya. Tuh kita coba stok ya untuk beberapa hari ini, karena mungkin teman-teman bersilaturahmi nih, berlebaran dulu, berhari raya Idul Fitri dulu. Nah ini Kang Awai lagi, ini terbukti yang tadi kita obrolkan dengan Kang Opik, kita mencoba walaupun di lahan yang sempit ini ya, lahan yang tidak begitu berguna untuk tanaman padi dan sebagainya, kita coba siasati dengan menanam ya rumput kodot untuk bahan pakan ternak khususnya sapi ya. Nah ini tanaman-tanaman yang kami nggak luas, hanya beberapa ribu meter ya yang kami tanam, tapi mampu menjawab barangkali ketenangan untuk mencari apa namanya, mempersiapkan stok pakan dikala ada sesuatu hal yang di luar kemampuan diri kita ya. Sebagian memang saat ini kita coba mengambil dari rumput-rumput dari luar, tapi sebagian besar kita coba penuhi dari tanaman kita sendiri ya yang sudah kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Otit bersama saya Amang Irfan. Baik sobat-sobat semua, hari ini Amang sama Abah sedang ada di kandang sapi ya.
kebetulan ini juga Amang lagi buat video tutorial persiapan Bang Pakan, karena 3 hari ke depan kebetulan Mang Opik lagi ada acara untuk Kang Opik lagi acara ke mudik ke Bandung ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sekarang lagi mempersiapkan kurang lebih mungkin 4 sampai 5 hari ke depan untuk Bang Pakannya. Ya, ini kita untuk saat ini jenis sapi yang kita pelihara ya, yang kita ternakan itu jenis sapinya adalah jenis sapi limosin. Nah, ini kurang lebih usianya berapa bulan nih, Bah? Setahun lebih ya? Setahun lebih. Kalau bobot badan kira-kira berapa ini satu ekornya? Ini Mm-hmm. coba ke Kang Opik ya, yang lebih teknis karena beliau yang Oh, Kang Opik yang tahu di lapangan ya, seperti itu ya. menguasai berapa Ah, hari bisa menimbang ya. mhm. Sampai ini. Sampai dengan Jadi Kang Opik itu ya, Mhm. Kang Opik kalau juga sekali-kali. mhm, Apa ini bersihin ini ya, bersihin kandangnya ya. kandangnya tiap pagi ya, sore. Wah, iya Mhm. lah. Jadi para bundar Siapa namanya, Bah? satu gitu ya. Si Roni, ini si Roni. Nah, Itu si Tono. Yang ngasih baptis itu. Kang Opik itu. ya ini satu mah. Itu Baik, sahabat-sahabat, Udah kita malu. tanyakan terlebih dahulu ke Kang Opik ya. udah Biar lama. nanti Kang Opik yang lagi ini saya informasikan terlebih dahulu ya, sahabat-sahabat. Jadi di sini Abah sudah mempersiapkan bank pakan kurang lebih 1000 meter ya, 1000 meter persegi. Jadi bank pakan yang kita sediakan yaitu jenis rumput odot. Ya, memang ada beberapa jenis rumput ya, seperti rumput pakcong, ya termasuk rumput odot. Ya, ini hamparan-hamparan luas ini itu sengaja kita akan 1 minggu. Jadi kalau daerah sini nanti 1 minggu ini kita panen, Naon we? kemudian di minggu berikutnya di bawah itu kita Bebas. panen. Ya seperti itu Umum. sahabat. Jadi saya hari ini memang sedang iya. mereview kandang sapinya Abah. Ya, kita sedang uji coba ternak sapi. Sapi yang kita ternak itu jenis limosin. Ya, dari mulai pertama ternak itu kurang lebih usianya 3 bulan, sekarang mungkin sudah 6 bulan. Kalau diperkirakan bobotnya kurang lebih mungkin sudah sampai 300 kintal ya. 300 kilo maaf, atau 3 kintal ya, seperti itu. Jadi memang sahabat, satu yang harus diperhatikan bahwa apabila kita akan beternak ya, baik sapi maupun kambing, hal yang paling harus diperhatikan adalah persiapan pangan atau pakan ya. Pakan itu terdiri dari rumput-rumput hijauan, rumput-rumput hijau seperti ini. Kalaupun ada, memang kita juga biasanya menggunakan jerami jerami padi ya, atau kita gunakan juga bekas jagung ya, pohon jagung itu yang sudah dipotong ya, yang sudah dipanen seperti itu sahabat. Kemudian untuk protein biasa kita tambahkan itu ampas tahu ya, seperti itu. Memang lebih baik biasa itu dicampurkan per 1 minggu sekali, ampas tahu kita kasih ya, supaya proteinnya untuk penggemukannya itu sampai bobot maksimal seperti itu sahabat. Oke, seperti ini ya. Jadi kemungkinan mungkin Lebaran Idul Adha ini bisa kita potong, sudah kita bisa manfaatkan seperti itu. Abah ya sehari-hari begini. Oh gini Mbah ya, Abah sehari-hari Ya, ini aja. ternak ya, Abah terus sehari-hari bertani ya. Kami mencari inspirasi, menginspirasi orang barangkali ya, memotivasi orang. Ya, Karena abah ini udah tua kan. Ya. Kalau hanya sekedar mencari lebih materi keuangan terutama, bukan pada waktunya. ya, Tapi gua coba arahkan untuk justru abah pada sisi waktu yang Ya. sempit ini, artinya udah mau menjelang maghrib abah ini ya, Ya, usianya betul. gitu kan ya. Memanfaatkan waktu untuk memberikan inspirasi. Ya. Ya menginspirasi diri juga sebenarnya ya, artinya bertafakur juga di sini kan gitu kan ya. Ya.
terutama lebih banyak untuk menginspirasi, memotivasi Motivasi ya, terutama para peternak pemula ya, Mbak ya. pemula, terutama seperti Kang Opik, Kang Awai, gitu kan. Ya. Mungkin Amang sendiri kan ya, Ya, ikut betul, Pak. motivasi gitu kan, supaya nanti ada nilai-nilai di sini. Kalau Ya. kita baca nih, mungkin juga ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi ini ya, ayat-ayat Allah barangkali memang gitu Ya, ya, barangkali silakan gitu kan. Dicoba diterjemahkan, gitu salah satunya ya di dunia ternak ini gitu. Betul. Ternyata dengan memelihara ternak ini gitu, di samping memang pupuknya bisa digunakan untuk Ya, betul. tanaman lain yang produktif gitu. Dengan tanaman rumput yang tadi kita bicarakan itu ya itu Ya. memanfaatkan nilai-nilai yang ada, artinya sinar matahari yang ada kita manfaatkan untuk jadi rumput bisa masuk ke ternak gitu. Ya. Apa salahnya kan gitu. Betul. Ternak bisa jadi protein tuh, dari matahari bisa jadi protein, kira-kira seperti itu Betul. gitu kan. Betul, Pak. Nah, ini Kotorannya pun bisa kotorannya dimanfaatkan ya. dimanfaatkan, dibalikan lagi ke lahan, Betul. khususnya ke tanaman rumput itu sendiri gitu kan ya. Atau ya kalau kita lebih ya dibalikan lagi ke apa namanya, ya diberikan ke tanaman lain seperti sawah dan sebagainya, tentunya dengan cara-cara teknis tertentu ya, lewat fermentasi dan sebagainya gitu. Betul. Ternyata ini merupakan suatu lingkaran yang wow ya. Ya. Tuhan menciptakan sesuatu yang ada nilainya kan, Nilai gitu kan, ekonomisnya, ya. Pak. Bagi manusia, bagi teman-teman, bagi kita semua yang mau bertafakur, berpikir gitu kan. Pikir berusaha Ya, ya. Abah dengan teman-teman berpikir di sini gitu Iya, kan. betul. Sehingga ya ini banyak ketemu hal-hal yang memang Tuhan telah berikan hukum-hukum itu ya, yang Ya. telah turunkan seperti itu. Betul. Ya barangkali itu Abah Baik. tadi sekali lagi Abah dalam rangka di sini hadir walaupun sudah tua ya, hadir untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman. Nah, seperti apa hasilnya? Bisa bincang-bincang dengan Baik. teman-teman yang sudah itu seperti apa Baik. ya, yang biar lebih Baik, sahabat-sahabat semua, kita review lagi nanti untuk ukuran kandang ya, ukuran kandang yang akan kita review. Di sini memang kandangnya tidak cukup besar ya, tidak cukup luas. Kalau kita perhatikan ukuran kandang mungkin ada sekitar 6 kali 10 meter ya, sahabat. Dengan atap ini, atap genteng dari genteng tanah liat kalau saya lihat ya. Dan struktur bangunan pun ini cukup sederhana ya, hanya bambu-bambu aja. Kemudian tiang-tiangnya ini mungkin dari bahan kayu kasok ya, seperti itu sahabat ya. Nah, di sebelah sana sahabat bisa lihat di situ ada kandang kambing. Kandang kambing itu kemarin Abah baru panen ya. Ada kurang lebih 6 ekor kambing yang memang sengaja sementara Abah jual dulu, karena memang kambing itu untuk saat ini kita belum fokus ke kambing, kita akan fokus ke sapi terlebih dahulu, seperti itu sahabat ya. Nextnya kita akan lebih mengembangkan kambing, terutama kambing-kambing jenis luar ya, seperti Texel atau jenis Blur atau apa namanya, ada juga jenis kambing domba ya, seperti itu. Untuk sementara kemarin Abah itu hanya ternak itu kambing lokal saja, seperti itu sahabat. Oke, kemudian ini sahabat, ini ada rumput-rumput hijauan, dan ini rumput hijauan ini yang memang sengaja kami ambil dari lingkungan kandang sekitar kita. Jadi memang tidak terlalu jauh, karena memang hamparan ini adalah hamparan ladang dan hamparan sawah. Jadi untuk kita cari rumput itu nggak terlalu jauh sekali ya, karena tersedia di lingkungan kita. Kemudian untuk pakan, biasanya kita sehari itu kasih pakan itu 2 hari ya, sehari itu 2 kali sahabat. Jadi pagi sama sore ya. Ya, cuman memang proporsinya lebih banyak di sore, karena dia itu biasanya pakannya itu sampai dengan besok paginya, seperti itu sahabat. Oke, sahabat-sahabat semua, bagi Anda yang senang juga beternak atau peternak pemula ya, boleh kita sharing-sharing, jangan lupa chat di kolom komentar ya. Kita bisa sharing seperti apa, nanti kita bisa diskusi terutama perihal mengenai ternak. Ya sahabat, saya informasikan ini area untuk bank pakan ya. Kita tanamnya adalah jenis rumput odot ya, seperti itu sahabat. Kemudian di seberang sana itu kita juga ada rumput kaso-kasoan ya, atau rumput pakcong. Ini sengaja kita
simpan untuk bank pakan kita. Jadi pada saat seperti mungkin hari ini menjelang Idul Fitri, beberapa pekerja itu sudah mudik. Jadi bagaimana caranya supaya ketersediaan pakan untuk sapi tersedia, kita terlebih dahulu menyediakan bank pakannya. Jadi untuk menggantikan pekerja yang sedang libur atau mudik lebaran, kita tidak akan kesulitan untuk mencari pakan. Seperti itu, sahabat. Baik, itu aja dulu sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Abah Otit. Yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa like dan komen. Share di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sahabat-sahabat Abah ya. Saya akan sapa dulu, terutama yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa. Selamat beribadah puasa. Dan bagi yang sudah berlebaran juga, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat-sahabat semua, saya sama Abah sedang di kandang sapi ya. Kebetulan di samping saya ada Mang Opik. Selamat sore Kang Opik. Sore ya sahabat, saya perkenalkan dulu Kang Opik. Beliau ini beserta beberapa jajaran teman-teman yang biasa kurang lebih tiap hari lingkungan kesehariannya di lingkungan kandang seperti itu sahabat. Nah, dengan Abah juga kebetulan ada di belakang kita ya seperti itu. Oke Kang Opik, kira-kira sudah berapa lama nih kalau saya boleh tanya untuk ternak sapi ini udah berapa lama Kang? Kalau ternak sapi, alhamdulillah saya berjalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya Kang ya. 3 tahun, walaupun memang yang pertama pemeliharaan tidak saya pelihara sendiri, Oke. tapi saya titip di orang. Oh, dititip orang. Ya, gitu. Karena waktu itu kendalanya kandangnya belum jadi. Kandangnya Kandang maksudnya. ini, Oh. ya. Jadi yang pertama Kang Opik uji coba beli sapi tapi dititip ke orang. Ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu itu 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu tuh Kang? 3 tahun uji yang coba lalu. itu. 3 tahun yang lalu. Nah, boleh ceritain nih ke sahabat-sahabat dari mulai awal Akang beli sapi sampai dengan masa panen itu kisaran berapa lama, kemudian butuh berapa bobot, dan nanti dari hasil penjualan itu ada profit ya katakan atau margin yang akan dihasilkan seperti itu sahabat ya. Ini ada sharing ya dari Kang Opit. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat peternak dimanapun berada. Silakan Kang. Ya, jadi awal pertama saya pelihara itu belinya di mana waktu itu? belinya sebetulnya sapinya itu sapi dari Jawa. Dari Jawa. Jawa mana nih? Jawa Timur, Kediri, Dari apa? Blitar. Oh, dari Blitar. Tapi waktu itu saya beli titip ke teman gitu ya, di daerah Jampang. Nah, setelah saya beli sapi, tapi waktu itu kendalanya kandang belum jadi. Kandangnya belum jadi. Ini akhirnya saya titip di teman dipelihara. Waktu itu saya beli sapi sekitar harga 16 juta. 16 juta satu ekor itu. Ya, Itu usia berapa tuh biasanya itu? kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan. 6 bulanan. Oke. 6 bulan Sampai 7 bulan. beli tadi berapa? 16 juta. Beli 16 juta dengan usia 6 bulan. Ya. Kemudian Kang Opik pelihara sampai butuh berapa lama sampai panen? Itu dipelihara waktu itu kurang lebih 9 bulanan. 9 bulan. 9 Berarti 9 bulan dipelihara ya. plus waktu itu sudah usia 6 bulan ya. Berarti Ya. 1 tahun setengah kurang lebih ya. Ya. Satu tahun setengah itu butuh bobot berapa atau mencapai angka bobot berapa tuh dari pertama dia datang sampai dengan 9 bulan ke depan? Ya. Kalau bobot waktu itu memang saya kurang tidak terlalu tahu gitu ya. Cuman kalau saya perhatikan waktu itu saya beli sapi itu perkembangannya bagus gitu. Bagus. Sapinya besar gitu, gemuk gitu. Alhamdulillah lah. Jenis sapinya apa? 5 sini. 5 juga. Oke. Dari
saya beli 16 juta itu alhamdulillah Mm-mm. terjual 30 juta. Wah, dari 16 juta terjual 30 juta. 30 juta. Berarti Ya. ada margin 14 juta ya, kurang lebih ya. 30 juta. Ya, oke. Nah, cuman kan waktu itu perhitungannya saya dengan yang pelihara itu begini kesepakatannya. Kan kalau saya tidak tahu apa-apa ya, Kang ya. Tidak tahu ngasih makan dan segala macamnya ngurus. Jadi saya kasih, jadi di persentase saya kasih yang pelihara itu 60%. 60% dari selisih harga Dari- jual ke harga beli dari laba. di laba. Berarti kan tadi belinya Modalnya 16 juta, kan 16. dijual 30 juta ya. Ya, Berarti anggap aja ada laba sekitar 14 juta ya Ya, laba. Jadi dari laba 14 juta itu yang pelihara dikasih yang pelihara berapa persen? 60%. 60%. Saya Itu Amang Bah, gimana, Bah? itu supaya tergambarkan oleh Hmm. teman-teman pemirsa ya Kang Opik. Itu tadi yang dihitung tadi ya sebagai ini dulu ya. Abah Betul. yang ngomong sebentar. Ya. Itu dari korbanan waktu Kang Opik dengan Abah. Kang Opik terutama ya hitungannya adalah bukan waktu full tadi hitungannya supaya nanti tergambar gitu kan. Kalaupun menghasilkan lebih sekian itu hanya korbanan waktu dari pagi sekitar setengah jam ya. Iya. Kalau pagi-pagi Itu untuk ngarit aja itu. iya Apa aja. hanya ngontrol doang? Sama dengan pemeliharaan itu. Itu jadi Sehari butuh waktu berapa lama? silakan. Cukup setengah jam ya? Yang ditanya. Kira-kira itu untuk gambarannya ya. Nanti untuk mengkalkulasi ke margin yang ada itu bisa tergambar gitu kan. Baik. Apalagi kalau full 1 hari penuh kira-kira ya gitu ya. Iya. Silakan. Baik, sahabat saya review lagi ya. Tadi Kang Opik sempat informasikan ke kita bahwa pada saat Kang Opik beli sapi itu dengan kondisi usia sudah 6 bulan dengan harga 16 juta ya, seperti itu ya Kang. 16 juta. Kemudian dari masa datang sapi itu sampai dengan masa periode panen itu 9 bulan ke depan ya. 9 bulan dipelihara. 9 bulan itu dipelihara dan mencapai bobot kira-kira berapa tuh Kang? Waktu itu sekitar mungkin ya 350 sampai 400-an. Kurang lebih dari 350 kilo sampai 400 kilo ya, atau 4 kintal seperti itu sahabat. Nah, dari 4 kintal itu kemudian Kang Opik jual bisa menghasilkan angka 30 juta seperti itu. Jadi ada selisih profit itu kurang lebih 14 juta, dan dari 14 juta itu Kang Opik kan dia itu kan ini tipe orang Tidak tahu apa-apa. dan tidak tahu apa-apa. Akhirnya dari profit itu Kang Opik sharing ya, mungkin Ya. bisa sampai dengan 50% gitu ya, atau berapa persen untuk yang Untuk yang pelihara itu? saya kasih waktu itu 60%. Oh, 60%. Jadi Kang Opik hanya dapat 40%, sementara yang melihara dapat 60%. Seperti itu. Nah, itu pengalaman Kang Opik 3 tahun yang lalu dan yang pertama ya, beliau uji coba yang pertama, beliau dititip ya sapinya di temannya di daerah Jambang ya, seperti itu. Baik, kita gali lagi informasi pengalaman dari Kang Opik untuk ternak yang kedua dan ketiga ya, seperti itu. Oke, gimana untuk yang kedua Kang? Kemudian untuk yang kedua saya setelah semuanya siap, kandang alhamdulillah sudah jadi. Saya juga udah tanam rumput, saya beli sapi. Nah, untuk pembelian yang kedua itu agak beda harganya, tidak seperti yang pertama. Belinya berapa Saya tuh? beli 19 juta. 19 juta. Itu usia berapa itu sapinya? Itu sekitar 1 tahun lebih. Oh, udah tua juga ya, berarti ya. sudah Udah 1 usia tahunan 2 tahunan. Ya. Jadi saya beli yang agak besar, tapi kosong gitu. Kalau Kurus sapinya. peternak bilangnya kosongan. Oh, kosongan. Tapi udah dewasa sapinya. Nah, itu sama saya pelihara juga 9 bulan. 9 bulan. Nah, alhamdulillah waktu itu terjual 33 juta. 33 juta dengan biaya apa ya? Jadi kan gini, Kangnya ada. Jadi gini, saya itu pas pelihara oleh sendiri itu ya, ada pakan yang memang saya beli kayak ampas tahu gitu ya, ampas tahu kayak dedak gitu saya beli untuk pakan tambahannya gitu. Kalau konsentrat kan kalau sepanjang yang saya tahu di Sukabumi itu agak sulit gitu. Ada juga memang
belinya harus banyak. Konsentrat Gitu, itu. ya. Nah, untuk harga ampas tahu tuh berapa tuh, Kang? Saya beli satu karung itu 20.000. Satu karung 20.000 itu berarti butuh berapa lama dikasih untuk 1 minggu atau hanya untuk beberapa hari? Per 3 hari. Per 3 Jadi hari. satu Jadi karung 25 kilo itu satu karung itu satu karung untuk untuk 3 hari. 3 hari. Ya, jadi 3 hari sekali saya beli Ampas tahu dengan harga 25.000. 20.000. Oh, 20.000. 20.000. Jadi selama 1 bulan ya, artinya ada 10 kali beli ampas tahu dengan harga 20.000. Artinya 20.000 dikali 10 ya. Ya. Artinya ada kos ya, kos operasio yang harus dikeluarkan oleh Kang Opik Ya. pada saat Kang Opik pelihara sendiri. Ya. Beliau harus mengeluarkan expense kurang lebih berarti 200.000 seperti itu. Oke, kita gali lagi sahabat. Oke, selain pakan tambahan apalagi, Kang? Ada terus selain ampas tahu, saya juga kasih dedek yang kemarin tuh yang Dedek beli juga. dedek beli. Itu berapa sekilo, Kang? Kalau dedek itu kan campuran aja ya, campuran. Saya beli itu waktu itu satu karung itu 150.000. Satu karung 150.000 Ya, dengan bobot dan beratnya berapa, Kang? Itu kurang lebih sekitar 50 kilo. 50 kilo. Karena ya? itu agak murah dan saya belinya dari temen gitu. Nah itu yang dedak itu saya ngasihnya karena itu kan campuran aja gitu. Oh, jadi si dedak Tidak itu terlalu dicampur banyak dengan gitu. rumput. Dengan ampas. Oh, dengan ampas. Jadi si ampas tahu dicampur dengan dedak. Iya. Nah, proporsinya itu berapa ke berapa tuh? Kalau saya paling ngasih dedek itu 1 piring 2 piring lah sekali ngasih ampas. Ya, karena gini kalau saya kemarin beli 50 kilo itu cukup sampai 2 bulan. Oh, Iya. oh jadi dedak itu hanya sebagai campuran tambahan untuk aja. ampas tahu, Iya. seperti itu ya. Dan itu juga tidak cukup banyak digunakan ya, hanya cukup berarti berapa tuh? Kalau lebih mungkin ada 3 onan ya. 1 piring lah gitu. Ya, itu 3 ons lah ya kita seperti itu. Gitu. Baik. Nah, yang kedua ini Kang Opik beli sapi dengan usia sudah 1 tahun, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Berarti Kang Opik juga masa periode pemeliharaannya 9 bulan juga. 9 bulan. Nah, bisa menghasilkan uang 33 juta. 33 juta. Ya, artinya 33 juta itu dikurangi 19 ya? Iya. 19 juta. Ya, nanti gini, sahabat. Jadi ini secara finansial ya, secara hukum ekonomi akan kita bahas apakah baik dipelihara sendiri atau lebih baik dititipkan ke orang lain. Nanti akan kita hitung dan kita akan gali terus informasi dari Kang Opik. Seperti itu. Oke, balik lagi Kang. Untuk pekerjaan nih Kang, berapa gaji karyawan Kang? Kalau gaji karyawan mah berapa ya? Gaji sendiri banyaknya. Ya tinggal di ini aja lah, tinggal di apa ya? Ya anggaplah Tinggal- ada pos untuk kos bayar karyawan. Kalau Biasanya mereka itu dibayarnya per hari atau memang per sekali ngarit kan? kalau saya biasanya kalaupun ada pernah beberapa kali saya kepepet waktu lah gitu ya. Saya bayar langsung biasanya. Jadi kalau misalkan satu karung itu satu karung besar, saya bayar itu satu karung itu 25.000. Satu karung. Dan itu juga nggak banyak kok, paling saya nyuruh satu karung. Itu pun kalau memang waktunya sangat pepet pulang kerja lah gitu ya. Selebihnya ya saya sendiri yang ini gitu, karena kan saya tanam. Oke, paham. Sahabat, sepertinya memang pada saat waktu-waktu tertentu Kang Opik mempergunakan jasa teman-teman ngarit ya. Satu karung itu dihargain 25.000. Ya, itu untuk satu karung itu bisa berapa hari tuh pemberian pakan? Kalau satu karung, apa sehari sekali? Kalau Cukup satu berapa hari? karung itu, kalau dulu yang waktu pelihara satu itu bisa 2 kali
ngasih. Jadi satu karung itu bisa buat 2 kali ngasih Dua ya. kali ngasih. Kalau sekarang kan dua gini kan 1 kali ngasih karena dua. Iya, 2 ya. Oke, saya akan tanya ke Kang Opik, kesan dan pesan, kemudian pasti ada dong ya, ternak itu ada apa namanya, ada Suka duka duka lah ya, Ya, atau ada hambatan-hambatan ya, hambatan-hambatan apa yang selama ini Kang Opik alamin pada saat sedang ternak sapi. Silakan Kang. Kalau sukanya jelas suka karena memang saya hobi ya, suka gitu. Apalagi kalau pas kita pelihara sapinya perkembangannya bagus, sehat, Seneng terjual, ya gitu ya. terjual maksimal. Ada obat lah gitu ya. Gitu. Terus kalau dukanya sebetulnya kalau mungkin di semua peternak kayaknya ya, peternak dukanya itu kalau hujan. Emang kenapa tuh masalah hujan Kang? Kalau orang Sunda bilang itu lamun pipiaraan cenah upami di pasian hujan sok nalangsa seneng ngaritik gitu karena kan hujan. Oke. Kemudian Benar, memang benar. kalau hujan itu kan ternak itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu makannya tidak terlalu bagus gitu. Karena kondisi Karena mungkin rumputnya rumput basah ya. gitu ya. Sebetulnya itu aja sih kalau dukanya. Dukanya ya. Kalau ada hujan gitu. Oke. Kalau yang lainnya mungkin kalau saya misalkan di pekerjaan ada kegiatan tambahan, kalau itu bisa diminimalisir kan ada teman-teman saya yang kadang-kadang siap membantu lah. Itu aja sih. Oke. Nah, mengenai market nih Kang, ada nggak kesulitan atau memang sangat mudah sekali kalau kita mau jual hasil panen kita nih? Kalau saya alhamdulillah sampai saya 2 mungkin ya, 2 kali dipelihara oleh sendiri. Yang kalau yang 1 kali kan itu dijual oleh yang melihara atas tentunya dengan dia juga sepengetahuan saya. Yang 2 kali, yang 1 kali mungkin ya, yang kemarin dan mungkin yang ini. Kalau saya sih tidak apa ya, nggak tawar-tawar gitu. Kalau udah tahu sekali seperti kemarin aja gitu kan, saya pelihara 1 itu kalau ada info dari siapalah saya juga nggak tahu, Toto ditawar. mereka pada datang di sini gitu, pada datang gitu. Terus ditawar ya? Iya gitu. Kalau pas hari-hari menjelang Idul Adha itu mereka pada datang ke kandang gitu. Kalau menawarkan secara langsung saya enggak. Oh enggak, jadi mereka sendiri yang datang. Iya, Berarti gitu. artinya pasarnya sudah ada ya seperti itu kan? Sebetulnya ada terbuka lebar gitu. Apalagi kalau misalkan kita peliharanya lebih dari 1 mungkin ya. Terus si konsumen kita beli ke kita, kemudian mereka puas, biasanya itu tidak lari kemana-mana untuk tahun berikutnya. Dia bisa datang lagi. Dia bisa ngejar ke kita lagi gitu. Oke, Kang, harapan Akang ke depan nih seperti apa nih Kang? Apakah Akang ingin lagi mengembangkan? Karena kalau saya analisa tadi ya, Akang uji coba dari 1 ekor, kemudian menjadi 2 ekor. Apakah ke depannya Akang akan lebih berkembang lagi sampai dengan mungkin 5-10 ekor? Seperti itu harapannya? Kalau harapan itu jelas ada ya. Ada, dan saya memang sebetulnya ingin mengembangkan peternakan sapi ini betul-betul bisnis gitu. Bisnis untuk ya kelanjutan, karena kan saya tidak selamanya mungkin kerja ya. Jadi kan tujuannya saya pelihara sapi juga begitu. Pada saat saya nanti kalau misalkan Masa-masa pensiun ya. dikasih umur panjang, sehat, masuk masa pensiun, pekerjaan sudah ada gitu. Pekerjaan pengganti gitu, yaitu beternak sapi gitu. Harapannya sih seperti itu. Kalau pengembangan di jumlah kuantiti itu Akang mungkin nanti kira-kira ya harapan Akang dalam beberapa tahun, anggap aja 1 tahun ke depan setelah ini selesai masa panen,
apakah akan bertambah jumlah kuantiti ininya kan sapinya? Kalau pemeliharaan pribadi secara jumlah ya, Hmm. secara jumlah kalau kita kan, kalau saya sekarang ini kan katakanlah gitu ya serba sendiri gitu ya, karena memang kalau saya mesti semua di diongkoskan gitu kan, nanti malah habis gitu kan, kosnya habis gitu. Kalau analisa saya sih sebetulnya kalau kita ingin agak sedikit santai gitu ya, mungkin bisa diawali dengan 5 sampai 10 ekor. 5 sampai 10 ekor. 10 ekor. Di situ mungkin kita agak santai. Satu itu, keduanya kita juga bisa memberikan pekerjaan sama orang gitu. Bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Itu. Selain kita beternak, kita juga mengajak ke orang mau nggak kerja gitu kan, daripada istilahnya nganggur atau gimana lah gitu ya, bagi-bagi rezeki lah. Ya betul. Baik sahabat, itu cukup panjang lebar bincang-bincang saya dengan Kang Opik ya. Harapan Kang Opik juga ke depannya akan lebih baik lagi. Beliau tadi sampaikan mungkin kita akan uji coba dari 5 atau sampai 10 ekor. Yang tentunya persiapan-persiapan sebelum sapinya datang ke kandang ya, tentunya mungkin ada namanya bank pakan ya Kang. Nah, menurut Akang bank pakan sendiri itu seperti apa? Kemudian dengan kondisi kita katakan kita punya 10 ekor, butuh berapa banyak luas tanah untuk kita tanam rumput odot atau pakcong ya. Saat ini untuk bank pakan mungkin adanya odot ya Kang ya? Odot, saya tanam odot. Baik, silakan Kang. Kalau bank pakan itu fungsinya untuk, sebetulnya fungsi bank pakan itu untuk menyimpan, menyimpan ketersediaan pakan. Nah, jadi gini, kalau kita sistem bank pakan itu kan kita tidak mesti nyari rumput itu atau tiap hari gitu kan. Jadi kita bisa si pakan itu, si rumput itu bisa kita kemas sedemikian rupa dengan pola fermentasi atau silase gitu. Nah, kemudian bank pakan juga menjaga hal-hal yang memang di luar ya ini kita gitu, seperti kemarau. Kemarau itu memang agak sulit ya prediksinya, agak sulit rumput, tidak seperti musim hujan. Kalau rumput itu kan cepat ya gitu. Nah kemudian kalau analisa sampai ke berapa jumlah, sebetulnya itu ada hitungannya gitu. Tapi kita harus tahu dulu bobot sapi kan ada gini Kang. Jadi bobot sapi sekian kintal itu persentase pakan hijaunya sekian persen, pakan tambahannya sekian persen, itu ada hitungan. Ada formulanya ya. Ada gitu ya. Kalau kita bisa pelajari lebih jauh, ada sebetulnya teorinya seperti itu. Kemudian kalau yang saya pakai sekarang itu kan apa ya, istilahnya masih konvensional, otodidak konvensional ya gitu. Saya belum mengerti, tapi kalau saya perkirakan aja gitu. Saya bisa kan gini Kang, dengan 2 sapi ini saya kasih 1 ikat besar misalkan. Kalau si sapi masih gelisah, nah itu tandanya dia masih lapar makan gitu. Nanti saya kasih lagi gitu, sampai nanti dapat, oh berarti 2 sapi ini dengan bobot kondisinya seperti ini, saya harus kasih pakan itu sekian per hari per sekali ngasih gitu. Nah berarti makanya kan setiap saya ngambil rumput itu kan selalu dilebihkan gitu, untuk menjaga gitu ya. Menjaga kalau memang kurang gitu. Betul. Oke, baik sahabat, itu saja dulu bincang-bincang saya dengan Kang Opik ya. Terima kasih atas waktunya Kang Opik. Ya, nanti kita akan review lagi mengenai beberapa hal seperti
ukuran kandang, ya, kemudian luas area tanah yang akan dibutuhkan untuk perluasan kandang sapi, ya. Itu aja dulu, sahabat, yang saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi sahabat-sahabat yang mau ikut join, bisa ya, Kang? Boleh. Bagi sahabat-sahabat yang mau join, ya, join ternak khususnya, atau menitipkan hewan ternak untuk dipelihara oleh Kang Opik, silakan. Nanti cek link atau nomor WhatsApp di kolom komentar atau di kolom deskripsi, ya, seperti itu sahabat. Ya, karena Kang Opik membuka juga peluang kerjasama ataupun mitra, seperti itu. Apabila sahabat-sahabat mau menitipkan hewan ternak atau baik sapi maupun kambing, boleh dititipkan di Kang Opik, ya, yang nantinya akan dipelihara, kemudian hasilnya dibagi atau di-sharingkan, ya, di profit sharingkan. Seperti itu. Abah ada yang menambahkan, Bah? Hah? Ada yang menambahkan? Abah mah gini aja, untuk memotivasi. Silakan, Bah. Gimana, Bah? Gini aja sebelum tutup ya. Ya, siap. Tadi seperti Abah mah, seorang Kang Opik, kalau dalam satu periode itu mendapat sekian juta rupiah, Iya, ya, 14 juta rupiah. 14 juta rupiah, bagaimana nggak untung kan gitu ya? Betul. Karena dia hanya menyisihkan waktu, tadi aku sekali lagi nih, Betul. misalkannya, Betul. hanya paling barangkali sejam, 2 jam, Sehari. per hari. Per hari. Kalau di HOK kan berapa rupiah itu kira-kira ya? Iya, betul. Barangkali kalau dibayar setelah itu ketenaga kerjaan, barangkali sebenarnya dengan jatuhnya, kalau 3 jam berapa tuh? 30 Ya, ribu paling. mungkin kalau pagi sebelum saya berangkat mungkin Bukan maksud apa tuh gini, maksudnya kalau di perusahaan, kalau Oh, ngelabur iya. itu per jamnya berapa itu? paling 15.000. 15.000. Kalau anggaplah 3 jam per hari nih, si Kang Opik ini kan dia berarti 45.000 kan itu ya kira-kira. Itu untung besar kalau dari tadi waktu yang dikorbankan beliau si Kang Opik ini per harinya gitu, dengan tadi gambaran yang mungkin sudah digambarkan abang Sudah, tahu sudah, tadi sudah, ya. seperti itu yang disebut apa namanya, untung itu di situ Ya. gitu. Kalau dilihat memang secara keseluruhan punya dapat lebih sekian juta tadi yang sudah digambarkan, bingung gitu Betul. kan, jangan-jangan nggak rugi Ya. karena dihitungnya full hari. Betul. Padahal sebetulnya udah digambarkan. Cuman 1 jam aja ya. Itu, gitu. Iya, Beliau betul. hanya menyisihkan waktu per hari sekian jam. Baik Betul. itu untuk sebagai tenaga kerjanya sendiri maupun sebagai Hmm, manajerial di situ. betul. Sekian jam. Kalaupun dapat per hari dapat kelebihan di atas 50.000 atau sampai 100.000, itulah untung namanya. Karena tadi sejamnya 15.000, barangkali 10.000, jangan-jangan malah. Betul. 10.000, hanya 30.000 kalau dibayar setelah tenaga kerjaan gitu kira-kira. Itu aja Betul. barangkali abang menggambarkan. Betul ya. Tadi saya bincang-bincang, Bah. Jadi memang ternyata cost operasio dari pakan itu juga nggak terlalu besar. Bahkan tadi saya tanya ke Kang Opik, beliau hanya membutuhkan 20.000 per hari, dan itu pun per 3 hari sekali. Artinya selama 1 bulan, Kang Opik hanya beli ampas tahu itu 10 kali. Nah, artinya mengeluarkan uang hanya 200.000 saja. Itu cost, ya. Itu cost, itu pengeluaran, ya. Itu masuknya ke parameter expense, ya, seperti itu sahabat. Kemudian tadi saya tanya juga, Kang Opik juga mengeluarkan expense itu dari pembelian dedak. Dan dedak pun juga murah gitu ya. Sekarung itu hanya berapa, Kang Opik tadi ya? Hanya 50.000. Di 150. 150.000 itu satu karung dengan bobot 50 kilo. Gitu kan. Jadi kalau 150 dibagi 50 kan berarti cuman jatuhnya nggak nyampe 2.000-an per kilo kan, seperti itu. Jadi sangat murah sekali sahabat. Jadi yang paling penting ternak sapi itu adalah satu, tadi saya melihat Kang Opik konsisten, ya, komitmennya, kemudian juga rajin, jangan lupa juga terus belajar, ya, terus belajar, karena secara finansial tadi udah disampaikan bahwa dari margin yang diuntungkan, ya, selisih dari harga jual ke harga beli itu lumayan besar. Kalau saya lihat marginnya lebih dari 100%. Seperti itu. Jadi dibandingkan tadi ya, ya, korbanan seperti per hari itu. ini sekian jam, Betul. Jadi memang cost rasionya hanya sedikit. Apalagi nih lahan juga tidak sewa ya, Bah. Jadi lahan juga tidak sewa, jadi tidak ada cost juga untuk sewa lahan. Kalau misalnya biaya listrik sih saya pikir ya sebulan berapa sih ya? Kali malam aja ya. Ya hanya malam saja, berarti 1 bulan anggap aja 50.000 cukup kayaknya ya. Seperti itu. Dan air pun melimpah. Air tidak perlu juga harus kita
beli air untuk pemeliharaan kebersihan seperti itu sahabat. Ya, Ya. jadi sangat banyak sekali keuntungan-keuntungan beternak. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau ikut join beternak dan pingin juga mau beternak sendiri, silakan. Jangan lupa kolom komentar di bawah ini ya, nanti di deskripsi kita cantumkan untuk menghubungi kemitraan dengan Kang Opik. Kang Opik ya. Oke, itu aja sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.